والخير بأرسل مقاله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم انصرنا علما لدني ومشفى وصاب الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله الرهن لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. أركان الرهن أربعة: مرهون به عاقدان وهما الراهن والمرتهن وصيغة. وشروط المرهون اثنان: أن يكون عينا وأن يصح بيعه. شروط المرهون به أربعة: كونه دينا، وكونه معلوما للعاقدين قدرا وصفا، وكونه ثابتا، وكونه لازما أو عائلا إلى اللزوم بنفسه، إلى آخر ما قال المؤلف. باب الرهن itu gadai. Ar-rahn lughatan secara bahasa as-subut. Subut itu suatu pegangan atau kekokohan, pegangan. Syar'an secara syariat, ja'lu 'ainin maliyah, menjadikan ainin maliyah, suatu ain atau barang maliyah yang berharga. Nah, mungkin orang rohan gade yang digadekan barang gak berharga kan gak mungkin. Wathiqatan sebagai jaminan, bidainin untuk suatu hutang, yustawfa minha yang barang tersebut dijadikan sebagai pegangan jaminan melunasi hutang, inda ta'adzur ketika susah atau sukar, wafaihi untuk melunasi hutang tersebut. Ya, gambarannya seperti gade-gade yang ada di sini. Gadean kan kita bawa barang kita nggak dapat duit. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW pun pernah menggadaikan barangnya. Dan Rasul SAW menggadaikan barangnya kepada seorang Yahudi malah. Seorang Yahudi. Oh, kenapa kok yang Rasul SAW menggadaikan barangnya di Yahudi? Padahal sahabat banyak, orang Muslim di Madinah banyak. Tapi kok ketika itu Rasulullah SAW gadaikannya kepada orang Yahudi. Bahkan sampai meninggal pun Rasulullah SAW marhunun inda Yahudi. Pakaian perang yang digadaikan itu dijadikan gadai oleh Rasulullah SAW itu pun, itu sampai Rasulullah wafat, pakaian perang tersebut masih di pegadaiannya Yahudi. Sampai wafat begitu. Kenapa kok seperti itu? Katakan yang pertama, karena Rasulullah SAW ingin menunjukkan tentang syariat roh. Syariat roh itu bukan cuma untuk kalangan Muslim. Muamalah rohan gade itu pun walaupun untuk orang non Muslim pun sah berlaku. Dan yang kedua, Rasulullah SAW menggadaikan barang itu kepada Yahudi dengan alasan kalau digadaikan kepada orang Muslim tidak jadi gadai. Itu bayangkan Rasulullah SAW punya pakaian perang digadaikan ke inti. Kira-kira apa?
Ya Rasulullah nggak usah gaji ya Rasulullah. Ini harta semuanya ini buat engkau ya Rasulullah. Gak mungkin kita terima gadanya Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW membutuhkan untuk mustahil. Ya sahabat ya itu. Tiba-tiba Rasulullah datang mau menggadaikan, royoan. Ya Rasulullah gak usah gadai ya Rasulullah ini semua. Waktu perang Badar saja, waktu perang Badar, Rasulullah SAW itu asyiru ayuhan nas, asyiru aliyah. Wahai manusia, wahai semuanya yang kumpul itu semuanya. Berikan isyarat. Sayyidina Abu Bakar kasih isyarat, Sayyidina Umar kasih isyarat. Tetap Rasulullah SAW mengatakan asyiru aliyah. Akhirnya ada Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ata'nina ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kami orang Ansor ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Maka disebut oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, aman nabi. Ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau dan kami meyakini yang datang dari engkau adalah hak. Ya Rasulullah, bayangkan kami sudah membayar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami orang Ansor yang datang ke sini ini bersama engkau di Badar ini, itu kami tidak lebih cinta daripada mereka yang masih di Madinah. Andaikan yang masih di Madinah yang ketinggalan orang Ansor ini tahu bahwasanya kita ini ternyata mau berperang, mereka semua akan keluar ya Rasulullah bersama. Ya Rasulullah, khud masyi'tah, ambil yang kamu mau, watruk masyi'tah, tinggalkan yang kau mau. Sesungguhnya ya Rasulullah, yang kau ambil lebih saya atau lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Lebih menyenangkan kamu ambil ya Rasulullah daripada kami tinggalkan. Nah coba bayangkan kalau ini misalnya ini Rasulullah SAW gadaikannya kepada para sahabat, yang enggak jadi gadai. Makanya itu Rasulullah SAW penggadaiannya itu bersama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi terima, yang penting duit, yang penting untung, yang penting dapat selesai. Itu orang Yahudi. Tapi kalau orang Muslim mikir, setiap Rasulullah SAW mau menggadaikan kepada orang Muslim, nggak bakal ada namanya gadai. Yang ada diberi. Terus yang nggak kita baca ini babur roh ini nggak bakal ada kalau ini. Nggak ada. Ayo. Ar-Rahnu, catatan kakinya dikatakan qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Aqsari ya. Syekhul Islam, al-watha'iq bil huquq thalatha. Jaminan hak-hak itu ada 3 sebagai pegangan. Dalam hak itu ada 3. Yang pertama syahadah, kesaksian. Jadi kalau ada orang bersaksi ya selesai kesaksiannya diterima. Dan kesaksian itu ada syarat-syaratnya. Ada kesaksian harta, ada kesaksian pernikahan, ada kesaksian tentang hak-hak perzinahan. Zina perzinahan itu ada saksinya harus sekian orang. Kalau kesaksian nikah harus laki-laki 2 orang. Kalau kesaksian harta boleh perempuan, boleh laki. Ya, itu kesaksian. Gas baik. Ya, di sini katakan pertama syahadah, kesaksian. Yang kedua rohan. Rohan itu adalah jaminan hak. Jadi ketika orang itu tidak mampu untuk membayar hutangnya yang dia pinjam, maka barang yang dia jadikan rohan ini boleh dijual. Yang menjadi pertanyaan kira-kira saya nggak pernah gadai, alhamdulillah. Gadai di sini gimana? Apa kayak gitu juga? Persentase benar ya? Yang menentukan ya biar gadaian berapa persentase? Saya punya barang, HP ini saya gadaikan. Yang menentukan harta siapa? Ya pihaknya. Pihak yang mau menjadi uang. Pegadaiannya berarti. Iya.
Pegadaian ngomong, oh ini sekian, ya. Terus saya mau nggak mau saya terima. Yang namanya hutang itu yang menentukan yang mau ngutang apa yang berhutang, yang punya barang biasanya. Ya, yang punya barang itu harusnya hutang itu seperti itu utama. Cara dia butuh. Dan pegadaian pun ya kita mau misalnya ini HP harganya anggap aja 10 juta. Terus kayak mau gadai harga 15 juta. Ya nggak bisa, masih syariat ya nggak seperti itu juga. Ya. Tapi artinya saya mau hutang sekian, berapa 10 juta. Dan ini sebagai jaminan, ini HP harganya anggap aja 13 juta. Nah itu masih pantas. Ya. Tapi di sini kira-kira saya bawa barang ini ke pegadaian yang menentukan apa, artinya pegadaian melihat barang terus kemudian sekian ngasih langsung harga apa namanya nominalnya ada? Iya masih. Bukan sesuai saya. Enggak. Itu bukan hutang. Itu sebenarnya bukan bohong itu bukan pegadaian. Kayak celana biasa gitu. Tak tahu kalau barang-barang lain. Celana. Oh jangan gitu. Ya ada celana ya udah. Loh. Pengalaman pribadi. Oh pakai. Oh nggak tahu. Walhasil seperti itu pegadaian sesungguhnya. Ya. Anak punya barang harganya sekian, saya pengen utang, saya nggak punya duit. Ya. Maka saya datang ke pegadaian, saya jadikan ini sebagai jaminan. Artinya nanti saya tebus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan pegadaian di sini kan yang ngasih batas waktu siapa? Ya yang pegadaian. Oke. Ada bunganya nggak? Pasti ada. Ini jadinya riba. Biasanya 2 minggu atau ini jadinya pengalaman gitu. Sekali aja. Sekali. Artinya ini berarti riba. Kaidahnya kan kemarin sudah dijelaskan. Al-gar atau gordul jarwa fihi manfaat bahwa setiap pinjam meminjam yang jarwa menarik manfaat suatu kemanfaatan bahwa riba maka menjadi riba. Ini sekarang manfaatnya ke siapa? Yang punya pegadaian. Manfaatnya ke pegadaian berarti apa? Riba. Sama seperti antum utang ke anak bilang tidak apa-apa, tapi tiap bulan anak mintai ya paling enggak 5% lah. Berarti riba. Dulu belum ada syariah. Lah ini yang kayak gini, pegadaian yang kayak gini ini, itu jadinya apa? Bukan cuma riba, zalim. Barangnya yang utang, dia utang, ditarikin lagi. Selesai. Zalim, riba, zalim lagi. Kalau gitu nggak ada ya, makanya itu ada yang namanya syariat ngatur. Kan ini kan cuma untuk sebagai jaminan saja. Betul. Kalau nggak bayar ya tidak betul. Ya. Tapi nanti barang yang dijaminkan itu harus ada apa namanya? Ada syaratnya. Nanti insya Allah ada syaratnya. Nah, kalau saya gadaikan ini untuk tempo selama 3 tahun misalnya. Sekarang harganya anggap saja 15 juta. 3 tahun lagi biro separuhnya. Biasanya separuhnya ya utangnya kan. Pak Ete yang utang. Nah itu. Ekonomi saya. Tapi sekarang itu sudah. Berarti nanti akhirnya apa? Akhirnya disyaratkan di dalam barang-barang yang untuk dijadikan jaminan itu bukan barang yang termakan zaman. Jadi seperti itu. Kemudian kata itu rohat dan kemudian katakan doman jaminan doman doman itu ganti rugi ganti rugi itu nanti banyak ada ganti rugi
karena pemakaian, ada ganti rugi karena waktu. Orang bermuamalah dengan sesuatu yang memiliki waktu, maka ketika dia bertambah waktunya, maka dia harus mengganti yang namanya waktu dengan harga tersebut, harganya. Itu nanti insya Allah ada di bab utama. Itu sudah menyanyiakan waktu saya, maka ganti ruginya adalah sekian. Itu ganti rugi teman. Jadi apa? Teman itu bisa sebagai ganti rugi, garansi. Kemudian timbal balik. Wasyahadah di khawfil jahat, karena kalau wataik tadi ya, jaminan hukuk itu ada 3. Kalau yang syahadat itu karena di khawfil jahat, karena takut pengingkaran. Itu transaksi, nggak taunya salah satu daripada kedua belah pihak ada yang mengingkar, makanya perlu ada saksi. Makanya juga termasuk hutang piutang harus ada saksi. Tidak ada yang terbeda. Faktuhu wal yashhad. Kalau kalian berhutang dalam satu ya tulis, kemudian saksikan. Tapi ya coba baca hutang saya atau saksi. Kalian putih deh. Ya. Nah, kemudian wal akharan, dan 2 yang akhir ini yaitu rohan dan dhaman, gadai dan garansi ini li khaufil iflas, itu ditakutkan iflas kalau sampai bangkrut. Maka apa? Maka orang gede utang dibawa, duit dibawa orang ini Pak. Terus kemudian dia nggak pakai gadean, jaminan barang atau apa? Ya apa? Hilang, ya salah, bangkrut. Nah supaya dia nggak sampai bangkrut, pegang mana? Jaminan. Jaminannya apa? Kalau bisa jaminan itu yang pasti, yang nggak bakal tambah murah harganya, tapi yang tetap naik. Jaminan apa? Emas, perhiasan, rumah, lagi tanah pun kadang-kadang itu tambah bodoh. Ayo pantura lajur gara-gara tol. Nanti bagaimana? Itu jaminan yang kira-kira harga itu tidak terlekang zaman. Jadi ketika dia tidak bisa bayar itu nah sekarang saya nggak tahu ya, makanya saya tanya, saya nggak pernah tahu pegadaian. Saya tanya, ini kalau misalnya barang ini ya, harganya 15 juta hari ini, saya hutang 10 juta, saya nggak mampu bayar, jatuh tempo, ini dia makan dijual. Oke, dijual harganya misalnya 12 juta, 13 juta atau 15 juta, harga sama 15 juta. Kira-kira dikembalikan nggak yang 5 juta ke saya? Ya nggak mungkin. Hilangkan. Itu bukan pegadaian. Biasanya bagi hasil itu untuk separuh-separuh. Oh, nggak tahu. Itu ya, uang 15 juta itu balik enggak? Tidak balik, ya selesai. Berarti itu bukan pegadaian, perampokan. Tidak lagi. Kalau pegadaian itu barangnya selesai ya, saya utangnya 10 juta, balik barang saya nggak bisa bayar hutang saya, ini dijual 15 juta, lalu dipanggil saya, ini 5 juta ya, barangnya kemarin saya ambil 10 juta untuk utang yang saya pakai, dan saya jual ternyata lakunya 15 juta, ya 5 juta ya kembalikan. Itu namanya rohen. Kalau nggak gitu, kalau yang prakteknya kayak tadi itu ya pikir salah, itu namanya perampokan. Kayak barang di JP itu sampai DP, belum lagi bayar bunga terus katanya. Makanya mengatasi masalah tambah masalah. Mengatasi masalah tambah masalah. Itu. Kalau ini kita jelasin masalah syariah. Kemudian catatan kaki nomor 3. Min tamaniha, yaitu dijual daripada dilunasi daripada tamaniha, uangnya, harganya. Qala Ta'jib bin Hajar ya, wa hadza laysa min at-ta'rif, sebenarnya ini bukan pengertian kata Imam bin Hajar, bal bayan li faidati, akan tapi ini adalah keterangan tentang faedah daripada rohan.
Wajila dan dikatakan innahu minhu. Sesungguhnya ini yang dijelaskan itu adalah daripada ta'rif atau pengertian. Kenapa? Li'ikhraji ma la yasihul istifa minhu. Karena mengeluarkan daripada pengertian tersebut apa-apa yang tidak bisa dijadikan pelunasan. Barangnya gak bisa didol, gak bisa dijual barang ini. Orang gadaikan suatu barang sertifikat, lalu kemudian dapat duit. Gak taunya ini sertifikat gak bisa dijual. Tanah yang dia gadaikan gak bisa dijual. Kenapa? Ternyata tanahnya itu tanah wakaf. Kayak daerah di kota lagi. Apa lagi? Daerah Nele juga banyak. Itu tanahnya tidur juga. Itu banyak wakaf. Wakaf-wakaf di Kemayoran itu banyak. Ada satu orang mau jual menjadi gadai, gak bisa, itu tanah wakaf kok mau gadai. Itu kan miliknya itu. Begitu juga al-maghsub, tanah hasil merampas haknya orang dijual, jadi digadaikan, dia gak bisa lah. Nah itu. Wa arkanur rahn, sekarang rukun-rukunnya rahn. Arkanur rahni arba'atun. Rahn itu ada rukunnya, gade itu syariat luar biasa. Ayo, di mana ada yang namanya pegadaian namanya rukun. Rukun Islam, rukun iman, ini kisah ini pegadaian orang rukun ini. Kalau gade Islam, apa rukunnya? Marhunun, barang gadaian, barang yang digadaikan. Ini ada. Kemudian apa? Marhunun B. Ini digadaikan untuk apa? Untuk uang atau hutang. Ini namanya hutangnya itu adalah marhunun B. Sampai catat ya, Pak. Kemudian apa? Kemudian rohan ada hutang, ada barang, berarti ada yang bawa hutang, ada yang membawa barang. Wa'akidan, dua orang yang berakad. Wahuma, dua orang yang berakad siapa? Ar-rahim, orang yang hutang. Wa murtahin, orang yang orang yang nerima hutang. Murtahin, orang yang nerima atau pegadaiannya. Murtahin pegadaiannya. Nah. Kemudian apa? Wasirah. Kemudian sirah atau lafaz transaksinya. Ya. Itu rukun-rukun daripada rohan atau pegadaian. Gak ada satu yang namanya bukan rohan berarti. Salah satu daripada syarat ini gak ada berarti bukan rohan. Kenapa? Karena rukun. Karena rukun. Syurutul marhun, syarat daripada barang yang digadaikan. Isna ada dua. Syaratnya lu tahu, tapi jadi tahu. Syaratnya dua. Apa? Yang pertama ainan, bentuk barang. Jasa digadaikan oleh ya? Nggak bisa. Kan ada kan orang apa namanya kerjanya jasa. Seperti misalnya apa jasa? Nyewa mobil, sewa mobil. Mobilnya digadaikan bisa. Jasa lah baca ya. Jasa istikharah. Apa jasa istikharah? Istikharah itu malah duit ya. Dokter itu nggak bisa. Ya. Saya saya gadaikan jadwal praktek saya, jadi tidak sampai tekonan aku gratis terus selama sekian dengan bayaran hutang dengan saya hutangi sekian. Itu berarti dokter melarat, dokter itu bangkrut, sakit.
Ayakuna ainan, hendaknya berupa bentuk barang. Jadi katakan walau mausufatan bidhimah bisifat salam. Walaupun barang tersebut mausuf fi dhimah, barangnya tidak dibawa tapi dia mensifatkan. Saya gadaikan barang saya, mobil, nah, sifatnya yang sah di bab salam. Bab salam sudah lewat. Makanya yang sampean kemarin itu masih ingat, luar biasa, alhamdulillah, syukurlah. Tidak ilik, salah, lapor, paham, alhamdulillah. Tidak paham, apa paham, salah, apa takok. Makanya ini kita ini seperti pesantren, cuma bedanya kita ini bentuknya apa? Pindah-pindah. Zaman dulu itu kayak gitu taklim. Di sini taklim fikih, muamalat. Nanti di mana di satu tempat nanti ada taklim apa? Misalnya tempat sini Selasa pagi bab apa ibadah. Masih terang saya malam ini di sini. Kemudian sebelum maghrib mungkin Habib Mustafa bin Umar. Terus sebelumnya nanti ke Manu itu biar ngono taklim. Orang taklim itu dulu seperti itu. Datang ke sini, datang ke paham, datang ke sudah pun saya tidak bahaya lah, bahaya memang. Bedanya. Nah maka di sini dikatakan ain atau bentuk barang yang digadaikan itu harusnya apa? Harus berupa barang, walaupun barang tersebut tidak ada di dalam tidak dibawa ke pegadaiannya atau orang yang gadaikan. Orang gadai tanah sih digawa tanahnya apa Pak? Surati. Nah surati itu sih apa? Sifat-sifatnya tanah di jalan ini dengan ukuran sekian-sekian, ya. Terus kemudian ini bentuknya, terus gambarnya ada. Itu yang digadaikan sertifikat, bawa tanah. Lalu sih gadaiannya. Begitu juga mobil bisa seperti itu dengan sifat salam. Sifatnya salam apa? Harus diketahui kodron, jinsan, wasifah sifatnya, ukurannya, jenisnya. Saya mau menggadaikan apa? Mobil apa? Lamborghini kelir ireng tahun sekian tipenya ini. Jelas kan? Oh jelas. Oke. Sama BPKB tadi NKRI. Terus itu namanya sifatnya yang sah di bab salam. Bab salam ini seperti itu sifatnya. Harus diketahui kodrat sifat jins kodrat bersifat. Pada ya saya rohun deng, maka nggak sah rohun pakai den itu apa? Den itu nggak diketahui jenis sifat dan lain sebagainya, enggak. Den utang. Jadi utang pakai utang. Api ngutang kan pakai utang. Saya mau pinjam duit. Oh iya, barangnya mana? Saya nggak bawa barang. Saya kayak apa kalau sampai nggak bisa bayar saya? Oh iya gini aja, saya punya teman saya namanya Fulan itu utang sama saya. Utangnya uang digagal, dan ini apa ceritanya? Gak bisa, itu nanti ada babnya sendiri, namanya bab hawalah, pindah-pindahan utang. Habib Muhammad nagih saya punya utang sama Habib Muhammad, anggap aja ini contoh utangnya gampang-gampang. Aku ngomongin utangku saya itu ditagih Habib Muhammad, berarti pelit Habib Muhammad. Kalau saya itu ditagih, saya punya utang 100 juta sama Habib Muhammad. Oke, 100 juta. Tapi di sisi lain Habib Muhsin ini punya utang sama saya 100 juta. Paham ya? Habib Muhammad nagih saya bilang utangku tak tidak nolak. Berapa? Habib Muhsin utang sama saya 100 juta. Oke, saya aman. Habib Muhammad nagih ke. Tapi nanti ada yang mensyaratkan persetujuan daripada Habib Muhammad. Kenapa? Nah, Habib Muhsin paling soro wong nek ditagih. Habib Muhammad saya oper utang saya ke Habib Muhammad, lalu Habib Muhammad. Sering ini terus ngomong ngambek bae nang tagih. Muhsinnya orang ampun. Kan?
Nampung ganteng kayak gitu. Gitu. Oh, Ya. Jadi seperti itu. Kalau den bagaimana? Nggak bisa den digadaikan itu. Ya. Karena harus ainan. Kalau dalam syariat, dalam fikih itu, ain itu lawannya den. Den itu berarti wujudnya nggak ada. Kalau ain wujudnya ada. Kemudian ya nahu qabla qabdihi ghairu mawthuqun bih. Karena hutang itu sebelum dipegang ini nggak bisa dijadikan jaminan. Nggak bisa jadi jaminan. Baik itu hutang berupa duit ataupun emas ataupun yang lainnya. Ayo Muslim punya utang sama saya emas 1 ton. Ya kan? Besar-besar supaya apa kan? Gobul. Kan utang ya aku gobul. Utang sama saya 1 ton. Nah terus bagaimana sekarang? Sebelum uang emas saya itu saya terima tangan, maka itu nggak bisa dijadikan jaminan. Maka bagaimana? Harus pegang tangan baru bisa jadi jaminan. Nah berarti bagaimana? Nah yang menjadi permasalahan uang zaman sekarang ada yang namanya apa itu sih? Bitcoin ini. Kripto itu bentuknya apa? Gak berbentuk. Kalau kripto itu kan pakai akun ya, kalau nggak salah ya. Pakai akunnya digadaikan bisa enggak? Oh dari utang mah nggak bisa digaet ke ketelan. Nah itu. Chip, dia bilang iso. Kalau betul. Wabak dahu apa mau lebih wabak dahu kerjaan kaum hidayan. Nah itu deh. Tapi ketika dia bayar berarti sudah bukan. Kalau sudah dipegang tangan berarti sudah bukan jadi deh. Wabak dahu pada gobel ya. Wabak dahu wabak dahu pada gobel kerjaan kaum hidayan. Maka itu keluar dari yang namanya utang, bukan namanya utang lagi. Wala roh manfaat. Gak bisa juga rohon manfaat atau jasa. Seperti bakaan yarhan subnadar mudah. Seperti orang yang menggadaikan hak meninggali suatu rumah selama setahun. Aku nyala biro. Jadi orang jangan ini omaku. Rumahku tempat sampai tempat nggak bisa. Kenapa? Berarti rumahnya nggak bisa dia miliki, tapi dia cuma mengambil manfaat rumah tersebut. Ya kayak kontrak. Lah kalau gini bagaimana? Ya nggak bisa, namanya roh itu manfaat rumahnya. Kalau dia sudah nggak bisa bayar utang, omai sedidol. Nah sekarang dia cuma nempati. Kalau dia itu orang nggak bisa bayar utang ya apa? Apa yang sekarang harus dilakukan sama yang gadaikan? Enggak ada rumah, cuma ngegoni atau tidak bisa, nggak ada yang bisa dijual. Ya anahul manfaat tatrif fala yahsul bihil isti'af. Ya isti'af ya. Karena istitak ya. Itu loh. Istitak. Karena apa? Karena manfaat itu bisa hilang. Maka sesuatu yang bisa hilang dengan sendirinya tidak bisa dijadi pegangan atau dijadikan sebagai jaminan. Tadi seperti itu. Jaminan ijazah. Ijazah kayak apa dijadikan kan? Tidak bisa. Apa? Ijazah itu kan untuk membuktikan bahwasanya orang itu menjadi seorang sarjana. Nah kalau ijazahnya detail manfaat iso, so benar itu ijazah diganti nama. Tidak bisa. Maka bagaimana? Tidak bisa. Kemudian wa ayyasiha bai'uh. Barang yang dijadikan jaminan itu harus barang yang bisa dijual atau memiliki nilai jual.
Di sini katakan fala yasih rahul ain la yasih bai'uha kawakaf wa kawakaf wa amwalan. Maka gak sah orang merahan ya, seperti tadi ijazah gak bisa, atau merahankan menggadaikan dia bentuknya sudah ain tapi barangnya barang wakaf. Orang-orang ada satu orang ya, menggadaikan surat masjid. Masjid itu wakaf atau surat madrasah. Ini kejadian surat madrasah. Ya, surat madrasah. Orang yang datang kemudian melakukan memberikan iki tanah ini ternyata tanahnya wakaf. Diparani karena nilainya banyak. Gadaiannya ke orangnya ya preman sisa. Akhirnya surat tersebut dipegang, dia nggak tahu menahu. Ternyata ini yang sudah diberikan ini sertifikatnya adalah sertifikat tanah yang sudah diwakafkan dan sudah menjadi madrasah. Wes waktu nih bayar orang yang kabur, diparani, menuju pengadilan dan lain sebagainya, diparani, didatangi tempatnya. Sudah jadi sekolahan, untuk berapa? Ini sudah kok, gade kok, banyak kayak gitu. Makanya itu, kalau ini nggak kalau muamalah kita ini tidak jalan dengan jalan syariat, kacau jadinya. Makanya syariat terutama di bab muamalah ini mengendalikan orang supaya tidak ada yang rugi dan tidak ada yang lebih diuntungkan. Sama-sama untung, dia dapat sesuatu yang dia lakukan dan ini orang dapat sesuatu juga. Yang pertama juga untung. Kalau yang dirugikan dan lain sebagainya, syariat nggak banyak ngomong, haram, kayak riba. Riba ya apa? Orang satu diuntungkan, wah dapat bunga. Yang satu ini yang taat, yang capek. Utangnya bertahun bunga. Makanya itu. Belum lagi apa? Allah mengumumkan perang, wah dia hancur. Makanya ojo sekali-sekali mending gak makan daripada urusan riba. Ayo. Kemudian syurutul marhun B, syarat daripada marhun B. Marhun B adalah duitnya utang. Orang gadaikan ini dapat duitnya ini. Arba'atun ada 4. Yang pertama kaum hudainan. Hendaknya dia itu berbentuk hutang. Fala yasih bil ain, maka tidak sah pergadaian itu barang dengan barang. Pakai barang oleh barang. Atau ada pakai. Nah sekarang mulai ada. Kapan saya dapat itu? Tadi kalau nggak salah. Ada satu orang pinjamkan HP lama dapat HP baru. Kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya apa. Tadi aplikasinya bagaimana? Apa nambah duit dan lain sebagainya? Berarti kan barter ya, nambah duit dan lain sebagainya. Tapi ini barangnya HP lama tukar HP baru. Biasanya kayak gitu konsekuensinya. TTBT. Tukar tambah. Tapi ini rohan. Ini gandeng. TTBT. Balik lagi ya. BT. Kalau dia bosan mungkin dibalikkan lagi. Saya HP ini, wah ya pikiran. Mungkin seneng, dua-duanya seneng. TTBT. Ada deal itu. Saya punya HP ini saya gadaikan untuk HP yang bagus lagi atau HP yang kameranya lebih bagus misalnya. Saya gadaikan ini untuk dapat iPhone. Saya punya sebelah kosong sini sampai ini HP selama. Mungkin seperti itu. Nah kalau kayak gini kan ya bukan roh ini. Namanya bukan roh. Artinya kalau HP iPhone yang saya butuh tadi ya, itu kalau misalnya nggak saya kembalikan HP ini dijual, itu bagaimana ya nggak bisa.
karena sama-sama ain. Yang namanya rohan itu satu ain, satu d. Yang satu barang, yang satu utang, duit. Nah kalau sama-sama barang, bukan namanya rohan pegadaian. Tapi ada ke saya pas sepeda motor. Ini tak gadean, ya sama gua tak kayak tumbler, termos. Karena apa sama-sama? Dan ini pun susah kalau kayak gini. Itu namanya jelas bukan bukan rohan, bukan pegadaian. Tapi kalau yang namanya tukar tambah itu jual beli namanya. Kenapa jual beli? Jual beli itu zaman dulu seperti itu. Makanya kemudian ada batasannya yang namanya bab riba kemarin. Jual beli barang dengan barang. Boleh. Seperti jual beli beras dengan gandum. Jual beli emas dengan perak. Tapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dibahas di bab. Kemudian fala yasih bil ain, maka enggak sah diberikannya itu bentuknya barang juga. Walau madmunah, walaupun itu bergaransi, kal maksud seperti barang yang rampasan, barang punyanya orang jual, tetap nggak boleh. Artinya ketika saya ngasih barang kepada pegadaian tersebut wajib memberikan saya uang. Gak boleh dari kemudian dikasih apa jenis itu segala ini giro. Cek. Cek apa giro ya yang nggak bisa diuangkan kecuali ada temponya. Ada temponya. Kalau cek kan bisa cash langsung. Hari ya. Jika ini giro, saya ini nggak ada barang supaya dapat duit hari itu juga saya mau beli makan, bikin giro. Tunggu waktunya. Nanti ini mana? Maka itu kan. Kemudian wa qawluhu ma'luman lil aqidain qadran wa sifatan. Adanya utangnya tadi itu ma'luman diketahui. Atau marhumnya uangnya tadi ya, atau utangnya tadi ya. Itu diketahui lil aqidain oleh dua orang yang berakad itu. Orang yang bawa dan orang pegadaiannya. Qadron kadarnya, wasifatan dan sifatnya. Jadi duit ngerti tidak tahu ini uang dolar apa uang rupiah. Salah satu daripada dua akad tidak ada yang paham. Kan syaratnya utangnya itu diketahui. Saya gadaikan ini dengan uang sebanyak 10 juta rupiah. Nah jelas kan, nominalnya jelas 10 juta. Kemudian rupiah, uangnya berbentuk rupiah. Nauknya atau jenisnya itu jelas. Nanti ada sifatnya, apakah ini berbentuk pecahan, cash dan lain sebagainya. Artinya 100 ribuan itu ataupun pecahan-pecahan tertentu. Itu harus jelas. Nah kalau kita nggak jelas, kalau yang akad ini dua ini pegadaian sama orang yang menggadaikan barang itu nggak jelas, nggak sah. Kenapa? Karena di situ ada gharar, ada unsur tipu menipu. Datang satu orang tadi utang sekian, ternyata apa? Nanti dia mengatakan utang saya nggak begini, utang saya nggak begitu, nominalnya nggak gini. Kayak ada satu orang kemarin yang ada tanya kan ya, emas zaman dulu berapa? Misalnya emas tahun satu orang gadaikan emas tahun 1995 emas itu harganya mungkin satu orang masih satu gram masih 25.000 masih 25.000 sampai akhirnya pegadaiannya itu sampai 20 tahun. Ketemunya berapa di tahun 2015 emas sudah harganya berapa? 400 700. Oke, anggap 500 saja sudah. Ini istilah perbedaan ulama ya. 500.000 apa enggak kan juga ini? Pegadaian ini senang. Ya.
Sing gade. Ngeluh. Gak bulan masa hitungan itu. Tapi bisa ya karena perbedaannya harganya sudah naik. itu loh ya. Apalagi kalau pegadaian sekarang di tol baru di PDW, kayak mendadak ya. Langsung diterima. Jadi nggak bisa harus mengetahui ketentuan sifatan. Kemudian wakau sabitan mauju dan sabit itu ada. Utangnya duit itu ono. Fala yasi bima sayyidzbit karena fakatu soja fil ghad. Maka nggak sah dengan sesuatu yang nggak sabit, yang belum ada. Belum ada. Pegawai gowo barang. Ya. Bawa barang ini pegawai. Atau orang pegawai di perusahaan gadekan barangnya ke bosnya. Bos, saya punya ini HP ini harganya kurang lebih sekian bos. Saya pinjam duit dan sebagai jaminannya HP ini. Oh oke. Apa maunya bos? Ya kok lah awal apa namanya? Sekalian gajian. Ini duit tidak apa bos? Tidak apa, tidak sah pokoknya. Kenapa? Karena belum ada. Nah kalau ini barang itu ya sabit ada. Nah ini makanya ini dikatakan disebut karena fakati zaujah fil ghad, seperti nafkahnya seorang istri besok, bukan sekarang tapi besok. Maka nggak sah yang namanya rahat. Atau orang bayar, iya ini saya gadekan. Oh bagus ya. Uangnya kapan? Uangnya harusnya sekarang. Lubang sih tutup, iki sih enggak. Kenapa? Karena belum kan. Dan ini jangan dikasih ikan ambil lagi. Orang saya maksud gadekan ini untuk mendapatkan uang. Lah duit enggak ono kok iki ambil digowo. Enggak bisa. Nah, kemudian wa qawmuhu laziman aw ailan ila luzum. Dan hendaknya laziman aw ailan atau mau lazim itu sudah jelas atau artinya sudah tetap menjadi suatu ketetapan utang tersebut. Atau ailan ila luzum binafsih atau akan menjadi suatu ketetapan, suatu utang yang tetap. Ailan luzum binafsihi dengan sendirinya. Maka di sini katakan fala yasih bi ghairihi, maka tidak sah dengan selainnya. Seperti apa? Kamalul kitabah. Kamalul kitabah. Apa kamalul kitabah? Kitabah itu biasanya diberikan kepada seorang budak. Saya punya budak, namanya Amr, gitu aja. Amr ini kemudian ngomong sama saya, bos, tuan, juragan, saya ini ingin bebas, ingin merdeka. Saya bilang ya nggak apa-apa, tapi ayo kita itu catatan apa namanya, seakan-akan si budak itu menebus dirinya sendiri, tapi diberi tahapan waktu. Misalnya ya sudah, kalau begitu saya kasih waktu sebanyak 3 bulan dengan syarat per bulannya engkau menyetorkan sebanyak udah kan larang ya, sebanyak 500 juta per bulan. Budak tadi ngomong oke, saya siap. 500 pasti 1 bulan, berarti utangnya sih 1,5 M ya, berarti masih ada 500, berarti masih ada 1 M. Ini namanya ailan ila luzum. Selama si budak tadi itu mampu untuk si Amr budak tadi itu mampu untuk melakukan itu semuanya, maka ini ailan ila luzum. Ailan ila luzum bakal menjadi lazim. Kapan jadi lazimnya? Ketika itu semuanya dilunasi. Berarti ya, saya masuk sudah, saya punya duit 1,5 M hasil kitabahnya atau hasil perjanjian saya dengan budak saya tersebut.
uangnya tadi yang 1,5 M sebelum pelunasan 3 bulan, maka itu namanya ailan ila luzum, turun tentu lazim. Kapan jadi lazimnya? Kalau sudah 3 bulan dan uang tersebut sudah saya pegang. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Ini belum jadi, ini belum jadi, belum lunas, kok digadaikan? Belum lunas kok digadaikan? Uangnya kan berarti belum ada. Loh kok ono? Iya nanti ada, tapi kan masih sekarang belum ada. Kecuali yakin, saya yakin dengan sendirinya dia akan lunas. Dengan sendirinya dia akan lunas. Kayak apa dengan sendirinya dia akan lunas? Misalnya si budak tersebut, si Amr tadi itu punya aset yang sekarang misalnya budak duwe bangunan perkantoran. Apa bayang? Budak ini punya bangunan perkantoran yang setiap bulannya kantor tersebut punya pemasukan sebanyak 500 juta. Ketika saya mengatakan kepada Amr tadi, oke 3 bulan. Amr ini walaupun nggak kerja, tapi dia pasti punya duit. Hasil dari apa? Kontrak perusahaan tadi, perkantoran tadi. Dan itu tidak berubah. Maka ini namanya ilan luzum binafsih. Paham ya? Dengan sendirinya bakal lunas. Si Amr itu turun toh. Ini budak sugi. Amr itu turun toh. Tapi tetap dia dapat duit dengan sendirinya. Itu ilan luzum binafsih. Tapi kalau misalnya si Amr ini gak punya penghasilan, tapi kemudian dia mengatakan siap sanggup saya 1 bulan 500 juta. Si turun tentu kenapa ya? Bulan pertama, bulan kedua oleh kerjaan, iya nek kerjaan, oleh kerjaan mana atau dapat pemasukan lagi. Berarti ini belum tentu lalu lazim. Ilan lazim iya, tapi belum tentu. Bukan binafsi. Kalau binafsi dengan sendirinya langsung datang. Nah, yang kayak gini yang punya uangnya penghasilan apa namanya? Penghasilan kantor ini bisa menjadi jaminan atau gade tadi sebagai utangnya gade. Paham ya? Kenapa? Karena sudah lazim. Tapi nanti tetap ada persyaratan tertentu. Itu namanya kitabah. Budak tadi itu namanya kitabah. Waja'il ju'alah, dan juga sayembara. Qoblal faragh minal amal, sebelum selesai daripada amal. Sayembara itu ja'il ju'alah. Ja'il ju'alah itu sayembara kalau bahasanya. Seperti saya katakan, barang siapa yang bisa mendapatkan kuda atau kambing, barang siapa yang bisa mendapatkan kambing tingginya 1,5 meter, badannya gini, warnanya putih, timbangannya sekian, beratnya sekian, kemudian dia harus kasih ciri-ciri semuanya. Maka bagi yang bisa mendapatkannya akan saya beri uang sebanyak setengah harga kambing tersebut. Itu namanya sayembara. Orang tadi cari, Nyari kan juara kontes. Juara kontes. Cari, lalu kemudian qoblal faragh amal. Kalau sudah qoblal faragh itu sebelum selesainya sayembara. Tapi kalau sebelum selesainya sayembara itu uangnya bisa uangnya jadinya hutang. Uangnya jadinya hutang. Ini orang yang ikut sayembara tadi ngomong datang dengan barang. Ini harganya sekian. Saya jadikan gade dengan uang yang kamu akan berikan kepada saya sebagai hasil sayembara. Paham ya? Paham, sampai sini mudah lah. Uang hasil sayembara. Saya ngomong sama Habib Muhammad, jika Anda bisa mendapatkan mobil Ferrari
warnanya keemasan, kan soal itu, warnanya keemasan, tipenya sekian, tipenya begini-begini, maka kamu akan saya beri uang sebanyak 100 juta. Muhammad ngomong oke. Dengan tempo ya paling enggak 1 bulan atau 2 bulan. Oke, 2 bulan ya, oke. Pertengahan bulan mobil belum dapat, mobilnya belum dapat. Habib Muhammad datang ke saya bawa barang, ngomong sama saya, ini saya gadekan ke antum dengan berapa ya paling enggak ya 100 juta lah saya. Oh ya saya udah apa sih? Uangnya mana? Ya duit saya tarik mau. Ini duit saya barang, mobil belum dapat ini semuanya dan lain sebagainya, maka tidak sah. Kapan jadi sahnya? Kalau selesai semuanya. Saya barangnya oleh uang ataupun tidak dapat uang sama sekali dan tempo saya bayar selesai. Sudah tidak ada tempo, saya bayar lagi selesai sudah. Tidak ada satu pautan saya bayar lagi. Maka itu boleh dan dia dapat duit. Nah, nama duitnya itu hutang. Kalau duitnya saya barang itu belum terus dihutang-hutang, duitnya tidak bisa. Jadi seperti itu. Dan al-makatib lahu fasakh mata syaa, karena orang makatib bisa membatalkan kapanpun. Wa fil ju'al lahu fasakh, dan begitu juga saya barang boleh membatalkan juga saya barangannya. Maka ketika itu juga hilang duitnya, tidak ada lagi, selesai. Utangnya bagaimana? Tidak ada. Kabur ini orang pakai utang, pakai nggak bisa, nggak ada yang pegang. Ya. Makanya kalau seperti itu nggak bisa dijadikan utang sebagai utang apa? Utangnya pegadaian. Karena nggak ada wujudnya, nggak ada wujudnya, nggak ada. Barangnya ono, duit nggak ono, gitu. Wa yajuz bithaman muddatal khiyar li'annahu a'il lil luzum bi nafsi. Begitu juga boleh yajuz bithaman dengan uang muddatal khiyar, mudah khiyar, mudah masa khiyar, transaksi khiyar syarat dan sebagainya. Ini uang saya beli barang telung dino. Saya 3 hari saya cek barang itu, kalau memang oke nanti saya kabari. Nah, kabarnya ini berarti dealnya kapan? Nah, sebelum deal, uang tadi yang dipegang sama toko, misalnya Muhammad itu tokonya, uang yang dipegang sama Muhammad ini kapanpun bisa kembali ke saya, Pak. Ya, Muhammad jual HP ke saya pegang. Berapa? Anggap 20 juta, oke 20 juta. Saya kasihkan duit 20 juta tadi itu. Nah, duit 20 juta ini punyanya siapa? Punya saya bayarkan untuk HP-nya sudah sama saya, uangnya sama Habib Muhammad. Hakikatnya uang tersebut memang secara nyata dipegang sama Habib Muhammad, tapi belum tentu punyanya Habib Muhammad. Kapan? Selama ini 3 hari saya lihat kalau nggak ada aibnya, nggak ada kerusakannya dan lain sebagainya, maka dia otomatis uang tersebut sudah menjadi kepemilikan Habib Muhammad. Barang ini menjadi milik saya. Nah sekarang uang ini tadi mau dijadikan hutang, dihutangkan ke orang. Maka hukumnya bagaimana? Di sini katakan kau mulaziman au ailan ila luzum. Maka uang yang 20 juta tersebut, ketika ada satu orang gadekan barang ke Habib Muhammad, uang 20 juta tadi diberikan ke orang tersebut, hukumnya sama. Paham maksudnya? Nah, itu hukumnya sama. Fala yurad ja'al ju'ala li'annahu ailan ila luzum biwasitatil amal la binafsi. Maka kalau jalur ju'ala kenapa nggak sah? Karena jalur ju'ala itu masih ada persyaratan. Kenapa? Harus menyelesaikan amalnya. Saya bara tadi itu harus menyelesaikan apa yang dicari. Kalau belum selesai, duitnya nggak dapat. Paham ya? Duitnya nggak dapat. Nah kalau duit nggak dapat terus mau dijadikan uang pegadaian dan lain sebagainya. Walaupun uang tersebut dipegang dia.
walaupun uang tersebut dipegang dia. Artinya gini, saya bilang sama Habib Faisal, Beb, bisa gak carikan chat pribadi. Pokoknya harus mulu-mulu lah, pokok malaikat lewat tadi. Amin. Ya. Chat pribadi, bentuknya begini, harganya 100 M. Nanti kalau dapat, antum dapat 10 M. Ya, 10 M. Ya 10 M ya, terus tarik. 10 M, oke. Nah, saya kasih ke Habib Faisal 100 M untuk bayar pesawat tersebut dan 10 M untuk jasanya beliau. Jasanya saya kasihkan. Jasanya saya kasihkan. Nah, nggak tahunya ada satu orang datang ke Habib Faisal bawa barang. Saya punya seperti rumah saya ini sampai sekarang nggak laku-laku. Rumahnya di mana? Rumahnya itu di tengah kota, luasnya kurang lebih 15 atau 1.500 atau 2.000 meter persegi. Harganya berapa? 10 M. Aku beli 10 M. Saya punya 10 M, kata Habib Faisal. Diserahkan itu sertifikat, dibayar sama 10 M tadi. 10 M tadi boleh nggak untuk dibayarkan utang gadai tersebut? Nggak boleh. Kenapa? Karena 10 M itu bukan punyanya Habib Faisal. Jadi punyanya Habib Faisal. Kalau Habib Faisal mendapatkan. Kalau beliau ini Habib Faisal bisa mendapatkan pesawat jet pribadi tadi. Paham ya? Nah, makanya yang 10 M itu nggak boleh. Itu namanya ailat dilanusu biwasitoh, dengan perantara amal. Kalau tadi itu yang khiyar, ya, apa namanya, masa masa waktu saya jual beli sama Muhammad tadi, itu uangnya saya kasihkan dan barangnya sudah saya punya selama 3 hari. Saya ngabari atau tidak saya ngabari, otomatis uang tersebut sudah menjadi milik Habib Muhammad. Boleh digantikan dengan utang tersebut. Paham ya? Ada jatuh tempo, malah jatuh tempo gitu. Atau juga. Yang tadi perjanjian 3 hari. Oh iya, ada jatuh temponya juga 3 hari selesai. Saya ngabari, gak ngabari, uang tersebut sudah milik Habib Muhammad dan dengan sendirinya uang jadi milik Habib Muhammad. Tapi kalau tadi saya bara itu uang jadi milik Habib Faisal kalau sudah mengamalkan atau sudah mendapatkan barang tersebut. Wahakala Allah Ta'ala a'lam bishawab. Itu berkata nanti ada masih belum syaratnya orang-orangnya sudah. Salaf, sebagian salaf itu kadang-kadang seperti tidak mau tidak menyelesaikan satu bab, terutama kalau mau ada liburan. Kalau saya ini mau ke luar pulau, salah. Tidak selesai bab kayak mari kalau tanggungan. Tapi saya tidak selesaikan babnya supaya mudah-mudahan ada kesempatan panjang umur bisa menyelesaikan. Maksudnya salah itu ada etikanya dalam taklim itu ada. Nanti saya datang, ya, nggak bahas utang itu dibahas mau. Paham ya? Tadi masalah hutang sudah dibahas. Ini aku kok mau dan hutang, wah ini berarti nggak enak ini. Mau mulai ini kok utang. Seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos, datang satu orang belajar taklim, bab pertama dibaca jenazah. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos, kalau bab itu tapi dimulai yang baik-baik, Allah Ta'ala besar. Kita baca doa, kemudian yang mau tanya jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurratina fi dinina wa ahlal qudri wa sawzaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum bima taqdi qawlan wa fi'lan da'ama farsuqi kullana hadalan da'ima wa ahla ya ulama nahma bil khair wa nafa kull shar. ربنا اصلح لنا كل سبل واعذنا برضا ربي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا
واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله على المصطفى إلى الحج دعانا فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Gimana kalau jual beli kita beli dari orang dari tempat pegadaian gimana? Hukumnya gimana? Beli barang yang sedang digadaikan. Ya. Kalau itu sudah tempo nggak masalah. Kalau belum temponya ya masalah. Sudah Sudah tempo kan memang untuk melunasi utang itu harus dijual. lelang istilahnya. Lelang. Selama berkadir ini gadaikan mobilnya ke anak dengan uang 25 juta dalam waktu 1 bulan. Uang yang kasihkan harus gadis. Tapi mobilnya akan manfaatkan. Ada keliling-keliling. Sama kan? Dia kan bisa manfaatkan jadi kadang dia nyatek sama kedai itu dan uang kata oleh gadis. Jadi, seumpama kayak gitu jatuhnya riba apa enggak? Riba kalau tanpa izin. Kalau kan ada agennya, kalau ada agennya ada masalah ya. Itu seperti orang menggadaikan sawah, itu sawahnya dipakai. Itu jadinya riba. Karena jarum manfaat, dapat manfaatnya. Ya, seperti bunganya itu ya, jadi tadi bunganya pemakaian jasanya mobil atau manfaatnya mobil. Kecuali di agennya boleh dipakai. Kecuali ada izin. Perjanjian dulu. Gadai seperti jaminan ya, sebagai jaminan. Kalau nggak dibayar ya utangnya nggak dibayar, ini sebagai jaminannya untuk apa dijual dan untuk apa kayak pegangan lah, sebagai jaminan. Ya. Kalau gadaikan sesuatu mendapatkan keuntungan boleh nggak? Kampung mana ada di kampung itu ingin apa ya istilahnya itu mengelabui. Kemudian kalau pinjam uang misalnya 100.000 jadi 120.000. Rentenir. Tapi ini enggak, ini gini, kalau kamu pinjam uang misalnya 1 juta, ini tak beli emas dulu, dikasih ke orang yang pinjam, tapi kemungkinan dijual lagi itu. Ada orang pinjam uang ya. Saya pinjam uang saya 1 juta. Sama jenengan itu dibelikan emas. Akhirnya emasnya dikasihkan sama saya. Terus dia dapat apa? Ya, jangan emas ini saya jual lagi gitu. Kan kalau ganti uang kan riba katanya. Misalnya 1 juta nanti bayarnya 1.200.000. Nah ini nggak pakai uang tapi pakai emas tadi. Saya pinjam uang sama saya Ya. 1 juta, saya belikan emas, dapat misalnya 1 gram. Nah, Oke, terus emas ini saya apa kan? tak kasih saya pinjam uang itu. Saya kasihkan ke sampean lagi. Iya. Terus Akhirnya sama saya jual gitu loh. Kan punya kan uang gitu. Kan gitu di kami saya. Aku dibilang rentenir loh. Uang pakai uang kan nggak boleh. utangnya emas berarti atau uang duit atau emas? Duit aslinya kan Uang, tapi uang terus belikan emas. ya emas. Dan nggak Akal-akalan. Ya, Tapi emas ya akal-akal dia ya. Cik nyuli jadi malaikat. ya kejadian gitu. Terus tak tambah itu boleh nggak? Kalau alasan jajan gimana? Alasan duit. Jalan 1 tahun. Ya apa ya? Gini, misalnya tiap hari 10.000, jadi ambil nanti sampai sponsor. Misalnya 10 Setahun. 1 tahun diambil hasilnya misalnya 3 juta. Nah, nanti ya dapat uang tapi tidak 3 juta. Mungkin 2 juta berapa? Itu uangnya nyetor ke orang.
Iya kalau orang yang santai nabung arisan itu tiap hari. Terus satu jutanya L Kan 3 juta Ya. misalnya 3 juta. Kalinya nanti akhir tahun 200 juta 900 100 ribunya Ya mungkin buat ongkos nanti. admin jasa dan lain sebagainya nggak masalah. Kalau minjemkan atau kayak apa tadi apa namanya pegadaian itu kita tidak menentukan keuntungannya pun terserah dari yang kita utangi. Maksudnya Kita minjemi tapi kepingin dapatkan keuntungan dari orang yang kita pinjemi, tapi kita tidak menentukan keuntungannya berapa, terserah keikhlasan dia. Boleh tidak? sama aja, kalau dalam satu transaksi sama aja. Sama aja, kalau dalam satu transaksi akad sama aja, itu riba. Oh iya. Manfaatnya tujuannya kan itu. Manfaat riba. Kalau tidak dalam akad nggak masalah. Antum pinjam uang sama anak 10 juta, saya kasih 10 juta. Nanti akhir tempo, kemudian antum datang, ini uangnya 10 juta dan ini saya kasih antum 500 ribu. Oh, Gak masalah, apa? Ini sebagai itu maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Nah, kalau itu nggak masalah, tapi kalau sudah diangkat dan tidak selangi dengan tujuan saya supaya nanti dapatnya saya mau ini, itu riba gitu. Karena tujuannya itu. Ya, saya tunggu sebenarnya. Kamu kan ada saya. Ini ada orang keterpaksaan karena di dalam sana minyaknya juga ada ya, nggak dikasih, akhirnya larinya ke PKD lagi deh, riban dan kezaliman dia. Saya kira-kira itu bisa masuk dalam kursus nggak itu? Nggak kira kursus. Kan rabu di sana dulu, masuk dalam rumusan tadi, pusat dia. Kursus, pemulahan hukum lagi. Yang itu ya di situ itu kadang-kadang ada muncul tayangan dia umroh dulu bayar kredit yang itu kira-kira itu sama ya anaknya enggak ada itu umroh dulu nanti bayarnya beli kredit jantung gitu Itu sama dengan pegadaian atau enggak? Tadi kan jelas pegadaian itu adalah ain, umroh itu jasa nggak bisa ain, nggak bisa pegadaian. Itu ngutang sama kantor travelnya namanya. Jadi travelnya sih nalangi, ya, travel nalangi itu bayar. Itu namanya umroh utang, ya, tetap utang namanya. Yang pertama tadi apakah itu rukso atau enggak? Sekarang gini, itu kriterianya darurat atau tidak? Kalau dia itu darurat berarti kalau tidak dilakukan dia mati. Paham ya? Nah, maka kosong. Tapi kalau tidak darurat dia lakukan atau masih dalam koridor hajat, maka nggak ada rokso kalau masalah riba ini. ini ada karena sama kemarin nggak ada di dalam sama dalam pinjam kan nggak mungkin Bukan darurat. Biasanya apa namanya? Yang namanya rokso itu tubih mahdurat ya, darurat berarti lainnya tidak darurat. Kalau masih hajat itu berarti masih belum hajat itu ya supaya saya bisa makan. Terus nggak ada makan apakah meninggal sampai mati atau enggak? Jadi selesai. Orang sehari makan 3 kali itu standarnya kan seperti itu. Kalau makannya sehari 2 kali, itu mungkin yang satu makannya itu namanya hajat. Hajat. Masih ada mana ya seorang gitu. Makan sekali itu masih gitu. Tapi kalau tidak makan sama sekali itu namanya darurat. Yang darurat itu kalau tidak dilakukan dia bakal mati. Nah, kira-kira dia itu sampai melakukan itu perbuatan tadi itu karena darurat atau tidak. Kalau orang darurat ya silahkan, tapi kalau masih hajat jangan, masih kena haram. kita nggak makan dulu ya Iya. Daripada makan haram aja urusannya itu ambil pangeran. kembali udah umrah lagi gimana umrahnya Apa? hukum dari umrah yang Umrohnya sah,
Tapi enggak, sebenarnya itu umroh sah, umrohnya sah. Tapi yang dia lakukan itu sebenarnya ada kesalahan. Haji utama enggak wajib haji ini, apalagi umroh. Tapi kalau dia aku pengen umroh haji, antriannya pakai 30 tahun lebih, saya pengen umroh, aku pengen delok Ka'bah misalnya. Orang duit enggak ono. Terus bagaimana? Tidak, aku pun akan hutang. Kalau kamu mau hutang sama saya, nanti setelah umroh bayar nggak masalah. Mungkin itu tujuannya ta'awun, bantu, nggak masalah. Umrohnya bagaimana? Umrohnya sah. Umrohnya sah. Umroh mabrur. Tapi kalau setelah berangkat ada niatan untuk tak lunasi ya. Haram. Utang dengan tujuan tidak perlu membayar itu haram. Itu nolong berarti. Nah, ada keniatan. Ini saya pernah dengar ada satu barang itu akad dua itu katanya Barangnya satu, akadnya dua. akad dua. Ada juga yang bilang kalau barang satu akad satu itu ya. Kemudian misalnya kita kredit sepeda motor. Jadi sepeda motor biasanya orangnya itu ada yang cash, ada yang kredit. Iya. Itu kan berarti sudah termasuk dua akad. Itu apa termasuk itu dibangun? Ini. Memang satu akad, misalnya satu akad ini emang saya ini niatnya cuma dua hari cuma Iya, paham saya. Jadi gini, kalau beli barang dengan dua harga itu apa? Dalam satu akad. Jadi barang ini harganya nah untuk cash sama ini, nah tempo sama ini berarti dua harga. Tapi kalau misalnya untuk satu harga, apa namanya, kalau satu barang dalam dua akad harganya beda, nggak masalah. Ini harga kan tadi itu ketentuannya, ini harga, ini barang harganya sekian kalau cash, sekian kalau tempo. Nah ini kan milih ya, yang akibat ini kan milih bingung itu apa ini? Nah cash sama ini sama ini ya. Tapi kalau misalnya ini barang harganya sekian kalau cash. Tapi kalau mau misalnya mau tempo ada harganya juga, harganya sekian. Nanti akadnya pakai yang mana ini? Kalau di akad kan untuk tempo ya sejatinya tempo sama harga tempo lagi. Nah, yang menjadi masalah itu kalau dalam kredit itu bukan masalah gininya, bunga ini. Kredit itu rata-rata pakai bunga. Pakai bunga. Bunga ini yang namanya bunga itu ya riba. Tapi tinggal repotnya Semua gitu. semua pakai bunga. tapi kayak kan kayak beli sepeda motor kalau misalnya sekarang kan musim kan ada beli TV saya nggak jual cash cuma jual saya itu cuma TV aja Jual yang dia ada angkasa bisa harganya kan kan iya dia ada angkasa. Nah, yang jadi masalah itu harganya oke. TV harganya anggap aja 1 juta. Dijual nyicil, oke, tidak apa-apa 10 juta, tapi tidak kontelat karena cas sekian. ini enggak kalau 10 juta, tapi kalau tempo harganya 12 juta gitu, nggak masalah. Nggak masalah. ada umur gitu Caranya, sistem caranya bayarnya ini yang menjadi masalah. Kalau pakai semua rata-rata gitu, semua beli mobil ya. Semuanya hampir semuanya gitu. Wah, itu panci mulu. menyikapinya gimana tuh? Hah? Menyikapinya gimana? Ya nggak apa-apa, ya harus hati-hati. Kalau tempo ya nggak apa-apa, tempo ya harganya berapa ya selesai. Jangan pakai ada tambah-tambahan lagi dari harga tersebut. Entah itu alasannya ngeces, entahnya dendo dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi ya tadi itu, kita orang masuk bulan nggak bayar. Makanya itu yang bikin orang itu akhirnya bikin ngeces. Bunga apa namanya, bukan bunga apa? Denda ya. Gara-garanya
manusianya, syariatnya benar, tapi tinggal laku manusianya. Gimana Eropa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Besok malam pertama maulid pasang niat dan maulid bisa melihat wajah Nabi Muhammad, tambah cinta Nabi Muhammad, tambah makmur anggota tubuh kita dengan sunnah ketiga Nabi Muhammad. Ini bulan terakhir. Bulan lagi. Ketemu bulan depan. Oh iya. Ditunggu-tunggu tadi. Topik Oh dua tema.